Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi lagi. Kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Hari ini kita coba sama-sama belajar tentang niat. Kita baru tahu sampai niat sholat zuhur begini, niat sholat asar begini, niat sholat sunnah begini. Nah sekarang kita coba dari ya Pak, kalau terbetik ingat kata niat, kira-kira apa yang terbayang? Bacaan, terus apa? Ya, niat apa? Muhammad Hilmi. Kalau Muhammad Hilmi kata niat apa yang di benaknya? Jadi kayak sholat. Saya pengen sholat aja gitu. Yang lain? Sebelum melakukan sesuatu. TK apa? Oh ya, TK. Bisa nggak kalau ingat niat, ingat kebaikan? Bisa nggak kalau niat, ingatnya ibadah dulu? Bisa. Baik. Ternyata ini nak, di dalam sebuah hadis ini sudah sangat sangat populer. Apalagi ini, innamal a'malu binniyat. Ini kalimat ini sering banget kita dengar. Ya, innamal a'malu binniyat. Coba kita baca 1, 2, 3. Pak Fahri mau baca ulang lagi. Ya, hadis ini digadang-gadang sebagai dasar ini. Amal itu tergantung niatnya. Kalau kalian sholat, niatnya buat apa? Kalau kalian infak, niatnya buat apa? Kalau kalian mau berbagi nih, niatnya untuk apa? Baris kalau nggak sakit, males. Terus apa lagi? Lemes. Siapa lagi yang mau kayak Baris? Ada Baris tidak? Gak usah dikasih ke lain bisa. Jadi kalau kalian mau yang kalian lakukan itu bernilai ibadah atau tidak, tentuin di sininya deh, tentuin niatnya buat apa. Sesuatu yang sudah populer dikenal itu sebuah ibadah, tapi kalau niatnya tidak diniatkan secara benar, maka yang kalian anggap itu ibadah tidak bernilai ibadah, tidak bernilai pahala. Apapun itu, walaupun dia pergi haji, walaupun dia puasa Ramadan, tapi kalau niatnya salah, maka ibadah itu nilainya apapun itu. Hilmi, senyum terus. Senyum ibadah atau bukan? Ya. Tapi kalau niatnya salah, pengen cari perhatian, pengen dipuji, maka yang tadinya ibadah menjadi sia-sia, menjadi gak ada nilainya. Kira-kira niat penting atau tidak? Tadi di awal gak ada yang tahu arti niat ya? Ini dia. Niat itu adalah menghendaki sesuatu yang hendak ia kerjakan dalam keadaan kehendaknya itu bersamaan dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Gini, saya pengen baca Al-Quran baca Al-Quran itu sambil buka Al-Qurannya. Jangan saya pengen baca Al-Quran tapi nggak pernah dipegang tuh Al-Qurannya. Nah itu berarti belum niat. Nanti ada niat, ada yang lainnya. Oke. Ini dia. Ada niat, ada azam. Kalau azam, kan kita sering dengar ya, saya mau berazam dengan sungguh-sungguh akan melakukan ini.
niatnya duluan, tapi pekerjaannya belakangan. Ini namanya azam. Jadi kalau kalian nanti malam saya mau sholat tahajud, nanti malam saya mau sholat tahajud. Nah itu baru namanya azam, bukan niat. Tapi kalau niat itu langsung, apa yang diinginkan langsung dieksekusi saat itu juga. Saya mau baca Al-Quran, nah itu langsung namanya niat. Tapi kalau baru pengen doang, dilakuin nanti, dikerjakan nanti, maka itu baru namanya azam. Sampai sini bisa dibedakan? Kalau Fahri masih berangan-angan, itu baru namanya azam. Besok saya mau ngasih pengemis 10.000. Besok saya mau ngasih pengemis. Nah itu azam. Nah, jadi di dalam prakteknya kita itu akan diarahkan dengan ini, apakah ke surga atau ke jahiliyah, kebodohan, atau ke neraka, atau ke agama Islam. Jadi niat itu memang betul-betul menentukan kemana perbuatan kita akan kita sampaikan, kemana niat kebaikan yang kita lakukan itu kita tujukan, ya. Itu sangat sangat penting kemana arah niat kita. Coba lihat, niat itu seperti surat. Kalau salah tulis alamat akan sampai salah tempat, ya. Sama seperti halnya kita memulai pekerjaan tadi, ya. Kalau kita melakukan pekerjaan A, tapi yang ditujunya tidak sesuai dengan yang kita tuju ke A tadi, maka akan tidak tepat. Nih, jadi dalam prakteknya nanti itu kita akan begini, kayak benang kusut. Sampai kapan? Sampai kita betul-betul bisa meluruskan niat kita. Ini meluruskan niat, ini nggak bisa langsung jadi tek. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, nggak bisa. Kalian akan melewati ini nih. Makanya ini nggak bisa nggak bisa dianggap remeh, nggak bisa dianggap sederhana. Kalian harus berkecamuk dalam diri nih. Aidin, sini, Ustaz di sini. Kamu lihat ke Akmal aja. Ya, jadi jadi di dalam diri kita itu ada yang namanya perang batin. Pernah dengar istilah perang batin? Perang batin itu perang yang ada yang menarik kepada kebaikan, ada yang menarik kepada keburukan. Itu namanya perang batin. Kalau kalian infak, itu dalam diri itu berperang, berantem antara nafsu sama hidayah. Mau infak, jangan. Infak, jangan. Infak, jangan. Nah makanya ini kosong dulu nih, berat nih. Yang kalah adalah yang tidak berinfak. Yang kalah adalah yang tidak berinfak. Ini sebagai motivasi saja. Sesungguhnya Allah mencatat berbagai kejelekan dan kebaikan, lalu Dia menjelaskan. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan lantas tidak bisa terlaksana, maka Allah catat baginya satu kebaikan. Kalau kalian sudah niat, tapi niatnya itu tidak dilakukan, maka kalian dapat satu kebaikan. Jika ia bertekad lantas bisa dipenuhi dilakukan, maka dia dapat 10 kebaikan. Terus dilipat gandakan sampai berapa? 700 kali lipat. Sampai lipatan yang banyak. Jadi 700 kali lipat ini tidak berhenti sampai di sini. Tergantung nilai keikhlasan dari perbuatan yang kita lakukan. Niat baik kalau nggak dikerjakan dapatnya 1. Niat baik dikerjakan minimal dapat 10, bisa sampai 700 bahkan lebih. Ingat, jadi kebaikan itu seperti itu, nah. Tapi kalau keburukan, nanti siang saya mau ngambil punya Fahri snacknya. Jelek atau bagus? Jelek. Nah, kemudian niat buruk tadi sampai
tidak dieksekusi, nah maka dia tidak dihukum berdosa. Kenapa? Kalau niat buruk tidak dilakukan, itu tidak dicatat dosa, tapi mendapat pahala. Ya, kalau kalian niat buruk nggak dilakukan, itu mendapat nilai pahala. Makanya keburukan itu kan mengikuti setan. Kalau kita berhasil melawan setan, berarti kita mendapat pahala. Nah, kalau kita bicara nikmat, bicara niat, maka kita akan beririsan dengan niat itu ikhlas atau tidak. Niat yang ikhlas itu niat yang murni, tidak boleh ada intrik-intrik. Niat yang ikhlas itu niat yang murni. Begini, kalau kita sudah merasa ikhlas, maka kalau kita sudah merasa atau sudah mengerjakan sesuatu yang ikhlas, maka mulut kita ini jaga, jangan diucapkan lagi. Maksudnya begini, udah membantu orang, udah nolong orang, udah, ini sikap kita jaga, jangan diungkit. Saya mah udah ikhlas tuh bantu si ini, saya mah ikhlas bantu ini, ikhlas, saya mah ikhlas, tapi disebutin terus. Maka itu ikhlasnya luntur sampai habis. Nah, ternyata menjaga ikhlas ini bertahun-tahunan. Menjaga ikhlas ini bertahun-tahun, bukan sehari dua hari. Sampai kapan? Sampai hari kiamat ternyata. Apa buktinya? Contoh, Ustadz pergi haji nih. Amin. Ustadz pergi haji setiap tahun. Jangan setiap tahun. Ustadz pergi haji. Berangkat hajinya itu sudah 3 kali pergi hajinya. Nah, yang dimaksud menjaga keikhlasan sampai mati itu adalah jangan sampai amal ibadah kita itu kita ungkit-ungkit, kita sebut-sebut. Saya mah alhamdulillah baru 3 kali pergi haji. Tahun besok ngomong lagi, ketemu temennya, saya mah nggak pengen umroh, udah pergi haji 3 kali. 5 tahun kemudian ketemu siapa ngobrol lagi, Pak, saya udah umroh belum? Belum. Saya udah haji 3 kali. Tuh, ngomong itu berulang-ulang, maka keikhlasannya semakin lama semakin betul. Nah, ini yang Ustaz bilang, keikhlasan itu bukan hanya hari itu, tapi terus selamanya sampai kita wafat. Makanya kalau udah ngomong ikhlas, hati-hati, itu amal kita bisa hilang. Jadi ikhlas itu sampai mati, nggak boleh diungkit-ungkit. Kalau kita merasa ikhlas tapi kita masih sering sebut tuh, masih kita sering ucapin ikhlas, goma ikhlas. Besok ketemu lagi ikhlas, udah nggak usah dibahas, cuma ikhlas ya. Minggu depan ketemu lagi, udah nggak usah diomongin, cuma ikhlas. Nah, itu kalian semakin sering ngomongin ikhlas, itu semakin hilang ikhlasnya. Apa sih ikhlas itu? Ini dia, menghendaki keridhaan Allah semata dalam suatu amal, membersihkan dari segala individu maupun dunia. Jadi kalau udah bicara ikhlas, lupakan. Udah jadiin itu deposito investasi kita di akhirat nanti. Jangan diutak-atik lagi. Ya. Apa saja yang kita lakukan mulai saat ini, jangan diungkit-ungkit. Sekecil apapun, apalagi yang besar, ya. Yang besar aja bisa jadi kecil, apalagi yang kecil bisa jadi besar kalau kita bisa menjaga keikhlasan kita. Sebagai pegangan kita agar kita bisa ikhlas,
ciri orang yang ikhlas itu yang pertama terjaga dari segala sesuatu yang diharamkan Allah. Kalau kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah, maka itu salah satu ciri kita orang yang ikhlas. Satu, yang diharamkan Allah. Tahu kan yang diharamkan Allah? Ya, semua bentuk yang diharamkan Allah bisa kita jauhi, maka itu salah satu indikator kita orang yang ikhlas. Yang kedua, senantiasa beramal di jalan Allah, baik dalam keadaan sendiri atau bersama orang lain, baik ada pujian ataupun celaan. Ini indikator yang kedua, orang yang ikhlas. Yang ketiga, selalu bersyukur, nggak pernah ngeluh. Yang keempat, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sederhana kan? Tapi berat ini praktiknya ya. Tapi nggak apa-apa, ini buat pengetahuan kita dulu. Nanti sambil bertambah usia, sambil bertambah hari, kita sama-sama belajar. Ibnu Qayyim memberikan perumpamaan. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir. Tahu nggak musafir? Orang yang melakukan perjalanan. Logikanya, kalau orang melakukan perjalanan, dia membawa perbekalan yang sangat banyak, benar nggak? Nah, itu adalah musafir yang cerdas. Nah, kalau yang musafir yang bodoh, dia itu mau melakukan perjalanan, tapi yang dibawa kerikil pasir. Nah, ini perumpamaan. Kalau kita beramal tanpa keikhlasan, itu seperti orang tadi mau melakukan perjalanan tapi nggak bawa bekal. Terus selanjutnya, belajar ikhlas pada hal-hal kecil, maka demikian kamu akan terbiasa ikhlas saat melakukan yang besar. Dan lakukanlah satu kali hal besar dengan ikhlas sehingga kamu akan ikhlas saat melakukan hal yang kecil. Jadi apapun itu dari yang kecil dulu, dari yang mudah, dari yang sederhana. Kemudian nanti meningkat makin besar. Nah, ini dia. Teman-teman, kita akan lihat di mana posisi tingkat keikhlasan kita selama ini. Apakah kita ada di tingkatan orang awam? Apakah kita berada di tingkatan orang khusus? Atau kita di tingkatan orang yang akhosul khusus? Di tingkat yang paling tinggi. Orang awam itu ikhlas, tapi dia masih punya rumah, pengen tanah, pengen mobil, dan lain-lain. Ini ikhlas tingkat orang awam. Orang awam tahu nggak? Tahu. Ya, orang awam itu orang yang secara umum aja pengetahuannya begitu dah. Nah, orang yang khusus ini orang yang lebih tinggi lagi, orang yang lebih banyak pengetahuannya. Dia beramal tapi pengennya itu pengen surga, pengen jauh dari siksa kubur, pengen jauh dari api neraka, pengen yang pokoknya yang terkait dengan hal-hal gaib. Jadi pengen masuk surga, pengen husnul khotimah, pengen dijauhi dari api neraka. Nah, ini adalah orang yang ikhlas tingkatan khusus. Jadi dia nggak pengen lagi nih yang ada di dunia, dia udah pengen. Nah, yang ketiga orang yang khusus bil khusus, yaitu semuanya diserahkan kepada Allah. Terserah Allah dah. Saya mah nggak pengen apa-apa, yang penting biar Allah ridho, biar Allah ikhlas, biar Allah suka sama saya. Nah, ini yang ketiga. Kira-kira kita di mana? Udah. Nah, itu pengetahuan ya. Nanti teman-teman boleh mengukur diri kita, apakah ibadah saya buat dunia apa buat akhirat. Kalau buat dunia berarti kita pengen sholat duha, pengen kaya, sholat duha pengen mobil, sholat duha pengen motor. Ya, ini tingkatan ikhlas menurut Ibnu Athaillah. Nah, ini selanjutnya, apa sih fungsinya dia? Tadi kita di awal mendefinisikan niat. Yang pertama, niat itu memastikan kepada siapa amal ditujukan. Dirmi. Fungsinya niat ada 3, 1, 2, 3. Yang pertama, memastikan kepada siapa amal. Ya, jadi niat itu lebih mengkerucut
kepada siapa itu kita tujukan. Itu fungsinya niat. Yang kedua, sebagai pembeda. Pembeda dari apa, Ustaz? Pembeda dari amal. Kalian kalau nggak pakai niat, kalian mau sholat itu bingung. Ini sholat zuhur apa sholat sunnah ya? Karena apa? Nggak ada niatnya. Tapi kalau kalian baca niat, usolli fardhol zuhri, oh berarti sholat zuhur. Tapi kalau sholat nggak ada niatnya langsung takbir Allahu Akbar, itu nggak jelas ibadah apa yang kita lakukan. Maka niat sebagai pembeda. Terus yang selanjutnya, pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Apa? Ya, ini nggak usah Hilmi. Aduh, Ustaz nih, kalah sama Hilmi Ustaz. Ya, jadi kalau kalian mau perbuatan kalian bernilai ibadah, kalian harus bedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Gini, setiap hari kalian makan dan minum, betul nggak? Bagaimana cara membedakan makan dan minum ibadah sama makan dan minum bukan ibadah? Yang sebagai kebiasaan, niatnya. Jadi biasakan kalau makan dan minum awali dengan doa, akhiri dengan doa, maka itu akan menjadi ibadah. Tapi kalau kalian makan dan minum tanpa diawali dan diakhiri dengan doa, maka makan dan minum itu sebagai kebiasaan. Ya. Ya. Nah, terus yang ketiga, fungsi niat itu untuk memperbanyak pahala. Bagaimana contohnya? Nih. Ini apa namanya? Al-Quran. Kalau kalian ingin banyak dapat pahala dari Al-Quran, maka kalian harus mau meniatkan membaca Al-Quran itu dengan niat yang banyak. Contoh, ya Allah saya mau baca Al-Quran pengen dapat syafaat Al-Quran. Ya Allah saya ingin baca Al-Quran supaya nanti setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Ya Allah saya kalau baca Al-Quran pengen hafal Al-Quran. Ya Allah saya baca Al-Quran pengen dapat dicatat sebagai ibadah. Ya Allah saya pengen baca Al-Quran pengen masuk surga. Ya Allah saya pengen dimudahkan dalam semua urusan. Nah, ibadah baca Al-Quran ini satu. Tapi karena niatnya banyak, maka pahalanya menjadi semakin banyak. Tapi kalau kalian baca Al-Quran niatnya buat apa? Buat hafal doang. Ya udah, ngapalin terus. Dapat pahalanya apa? Satu, yaitu niat menjadi penghafal Al-Quran. Nah, tapi kalau kalian bisa membuat niat yang banyak dalam sebuah ibadah, maka di situ juga kalian mendapatkan banyak pahala. Itu disebut dengan niat sebagai memperbanyak pahala. Manfaat niat. Nah ini tadi yang saya bilang. Manfaat niat yang pertama memperbanyak pahala. Ini nih. Kalau kalian baca Al-Quran niatkan yang pertama mendapat pahala sebagai obat, mendapat syafaat, masuk surga. Ruqyah sebagai ruqyah, jauh dari santet, banyak dapat rumah, mobil, motor, uang utang, banyak selalu sehat. Dari satu apa? Dari satu ibadah yaitu membaca Al-Quran, dapat 8 pahalanya. Terus membiasakan setiap hari berniat melakukan kebaikan meskipun tidak bisa dilakukan. Lakukan terus sebisa kalian, niatkan. Walaupun nggak bisa dikerjakan, ahli nggak usah dihiraukan. Macam apa tak? Kalau kamu terhipnotis sama beliau. Baik, hati di tempatnya di mana? Niat itu di hati. Kalau udah bicara niat di hati, berarti itu misteri. Kalau misteri, ada yang tahu nggak? Nggak. Makanya kalian kalau untuk memvonis orang tentang niat, itu sampai kapanpun kalian tidak akan bisa.
memvonis seseorang, ente nggak ikhlas, ente nggak bisa begitu. Karena apa? Karena kalau niat itu nggak ada yang tahu. Ada yang diketahui Ustaz, apa? Lafal niat kayak usolli fardhol maghrib, ya itu mah lafal. Lafal beda dengan niat yang di dalam hati. Apakah niat boleh dilafalkan? Boleh. Apa hukumnya? Sunnah. Niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Ya, ini ya. Jadi kalau dia beramal tapi nggak pakai niat, sia-sia. Tapi kalau udah niat walaupun tidak dikerjakan, itu lebih utama. Apakah yang paling berat bagi nafsu? Ikhlas. Sebab nafsu tidak pernah memiliki bagian dari keikhlasan. Nafsu itu pengennya dipuji orang, pengen disanjung orang, itu nafsu. Tapi kalau ikhlas, biar Allah yang menilai. Nah itu berat ya. Tingkatan niat. Ini berat ini materinya nih. Tapi ini sebagai pengetahuan buat kalian aja. Niat itu ada 5 tingkatan. Ada hajiz, khatir, haditsun nafsi, ham, dan azam. Ini nanti aja kapan-kapan lah. Soalnya ini tinggi. Nah, apa hukum bermedsos? Apa hukumnya? Apa Hilmi? Apa hukumnya? Bisa dicuekin. Ini hukumnya apa? Ya. Tahu nggak medsos? Hah? Ya. Bermedsos itu hukumnya mubah. Mubah, boleh. Tapi menjadi haram kalau yang dibahas sesuatu yang diharamkan. Ngomongin orang, kejelekan orang, jadi haram. Mengadu domba. Hukum dasarnya mubah. Menjadi berpahala kalau bermedsos dengan bijaksana, penuh nasihat, penuh manfaat. Itu jadi dianjurkan bermedsosnya. Nah, terakhir terima kasih. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.